Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kehadiran mungkin teman-teman kita yang lainnya dan saudara maupun saudari kita yang lainnya, pada kesempatan yang berbahagia ini pada malam Jumat, kita akan melanjutkan mengkaji Al-Muyassar 1, yaitu belajar kaidah bahasa Arab dasar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, pertama-tama kita akan mereview sejenak atau murojaah ringkas. Kita cepat saja ya murojaahnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas yaitu al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatul mufidatu hingga huruf jar, yaitu macam-macam huruf jar. Pertama, apa itu huruf atau al-harfu dalam bahasa Arab? Kita sudah ketahui bahwa al-harfu itu adalah ma yatarakkabu minhul kalimatu, atau sesuatu yang menyusun kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Mislu contohnya ba, ya, ta, na, ha. Seperti contohnya ini al-harfu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata. 5 huruf maksudnya, sehingga menjadi sebuah kata, yaitu al-harfu. Kemudian kita murojaah ke al-kalimatu. Apa itu al-kalimah? Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Kalimat adalah suatu lafaz yang memiliki makna. Mislu contohnya madrasatun, sekolah, daftarun, buku catatan, mirsamun, alat gambar atau pastel, yaktubu, menulis, yaqra'u, membaca, yajlisu, duduk, ala, di atas, bi, dengan, an, dari, min, dari, fi, di dalam. Kalimat atau kata dalam bahasa Arab ini merupakan susunan dari beberapa huruf. Seperti madrasatun terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Daftarun 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Mirsamun dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita al-harfu al-kalimatu, kita berkenalan dengan al-jumlatul mufidatu. Apa itu al-jumlatul mufidatu? Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul lazi yufidu faidatan tamatan wa tusamma aidan kalaman. Jumlah mufidah adalah susunan yang sempurna dan dinamakan juga suatu kalam, atau dalam bahasa Indonesia itu masuknya kalimat yang sempurna. Seperti contoh, huwa yajlisu alal kursi, dia duduk di atas kursi. Ana aktubu fid daftari, saya menulis di buku catatan. Aliyun maridun, Ali sakit. Ahmadu ustazun, Ahmad seorang ustad. Huwa ghaniyun, dia seorang laki-laki yang kaya. Nah, huwa yajlisul alal kursi ini dapat dikatakan jumlah mufidah karena memiliki cakupan makna yang sempurna. Ana aktubu fid daftari, sama ini pun dikatakan jumlah mufidah karena memiliki makna yang sempurna. Aliyun maridun, Ali sakit. Ahmad seorang ustad. Huwa ghaniyun, dia kaya. Kemudian kita pun pada pembahasan sebelumnya yaitu membahas aqsamul harfi atau jenis-jenis huruf, macam-macam huruf. Huruf pun terbagi dua. Ada harfun hijaiyun atau mabaniyun, huruf pembangun yang tidak mempunyai makna, contohnya abatasa. Kemudian ada harfun ma'aniyun, huruf ma'ani atau huruf yang memiliki makna. Mislu contohnya ada wa dan au atau summa, kemudian min, dari. Kemudian kita pun membahas anwa'ul kalimati, terbagi menjadi 3 jenis-jenis kata. Ada isim, fi'il, huruf. Apa itu isim? Isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin. Kata yang menunjukkan kepada suatu makna namun dan tidak berkaitan dengan waktu. Misal contoh Muhammadun, ustazun, guru, tilmizun, murid. Kata-kata tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Terus kita mempelajari juga alamatul ismi, tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim. Yang ke-1 al-khafdu, berakhiran kasroh. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, diakhiri oleh kasroh semuanya. Yang kedua at-tanwin, berakhiran tanwin. Mislu contoh rojulun, laki-laki, imro'atun, perempuan, waladun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan, semuanya berakhiran tanwin. Yang ketiga didahului oleh alif lam. Mislu contohnya al-ustazu, guru laki-laki, al-ustazatu, guru perempuan, at-talibu, seorang mahasiswa. Yang terakhir
didahului oleh huruf jar. Mislu contoh minallahi fil baiti di dalam rumah, ilal masjidi ke masjid, ala di atas, alal kursi di atas kursi, dan lain sebagainya. Huruf-huruf jar yang sudah kita bahas ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 9 huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Mungkin segitu saja yang di murojaah. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu al-fi'lu. Tadi yang baru masuk, kita baru murojaah, jadi agak dipercepat. Namun untuk kembali ke materi kita seperti biasa pelan-pelan dan bertahap saja ya. Nah, ini sebagai motivasi juga kepada teman-teman semua yang para hadirin yang hadir di majelis ilmu ini, bahwasanya sedikit sekali gitu orang-orang yang istiqomah. Jadi sebenarnya kunci sukses di dalam menuntut ilmu itu bukan sekedar faktor kecerdasan saja, namun pentingnya istiqomah atau ketetapan, keterus-menerusan di dalam belajar. Kalau misalkan kita cerdas namun tidak istiqomah, akan percuma juga. Namun belajar yang sederhana saja, asalkan kita istiqomah, insya Allah akan sampai pada tujuan. Seperti perkataan Imam Syafi'i yang pernah disampaikan bahwa man tabahhara fi ilmin nahwi, siapa yang mendalami ilmu nahu, tentunya akan dibukakan semua ilmu nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu al-fi'lu atau fi'il. Ada yang mau coba baca? Mungkin dari salah satu peserta. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bi zamanin. Mislu kataba, qara'a, yaktubu, yakra'u, aktubu, akra'u. Siap. Terima kasih kepada saudara Nizar yang sudah membacakan. Al-fi'lu. Sekarang kita masuk ke jenis fi'il. Apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bi zamanin. Fi'il adalah suatu kata dallat ala ma'nan yang menunjukkan kepada suatu makna, waqturinat bi zamanin, dan berkaitan dengan waktu. Sebagai perbandingan, isim itu, kita kembali sejenak, kalimatun dallat ala ma'nan lam tuktaron bi zamanin, kata yang menunjukkan kepada makna tapi tidak berkaitan dengan waktu. Berbeda dengan fi'il. Kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bi zamanin, kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan kata tersebut berkaitan dengan waktu. Mislu contohnya kataba. Kataba ini memiliki arti telah membaca. Kataba memiliki arti telah membaca. Menulis. Menulis, afwan, salah. Qara'a maksudnya, qara'a telah membaca. Terima kasih kepada yang sudah mengingatkan. Qara'a telah membaca. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Yakra'u, sedang atau akan membaca. Aktubu, kalau dicetakan lama, ini uktub ya bentuknya. Kalau dicetakan lama, uktub atau tulislah kalau dicetakan lama. Kalau dicetakan yang baru, aktubu, saya sedang atau akan menulis. Akra'u, saya sedang atau akan membaca. Sampai ini ada pertanyaan terlebih dahulu? Sudah paham? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke alamatul fi'li ya. Ada yang mau baca? Mau coba baca? Sambil Coba baca, Ustaz. Boleh, silakan.
Alamatul fi'li hiya al-awwal qad qamatis shalah. As-tsani as-sinu sayadhabu sayarji'u. As-salis saufa ta'lamun. Ar-rabi' au ta'nis sakinah qalat dhahabat. Siap. Terima kasih kepada saudara yang sudah membacakan ya. Di antara metode belajar bahasa Arab yaitu kita melatih pendengaran yaitu maharatul istima, melatih kemampuan mendengar kita. Terus kita pun dituntut untuk melatih maharatul qiraah yaitu kemampuan membaca teks-teks Arab. Terlebih ini mumpung belum berharokat gundul, jadi kita membiasakan membaca teks-teks Arab. Alamatul fi'li hiya, ciri-ciri isim atau tanda-tanda isim diantaranya. Di sini yang dijelaskan ada 4. Yang pertama, Ciri fi'il Ustaz. fi'il. Oh, apaan? Ciri-ciri fi'il. Kurang aku apaan? Apaan? Alamatul fi'li hiya, yaitu tanda-tanda atau ciri-ciri fi'il ada 4. Yang pertama yaitu qad. Qad itu memiliki terjemah sungguh. Sungguh. Bisa diterjemahkan sungguh qad ya. Mislunya contoh, qad qamatis sholatu. Sungguh salat telah berdiri atau salat telah ditegakkan. Qomat di sini menjadi fi'il. Kenapa menjadi fi'il? Karena pertama didahului oleh qad. Qad merupakan ciri fi'il. Sehingga qomat di sini menjadi fi'il. Qadnya merupakan ciri fi'il yang pertama, yaitu didahului oleh huruf qad, sehingga kata setelah huruf qad adalah sebuah fi'il. Qad qamatis sholatu. Sungguh sholat telah ditegakkan atau sholat akan berdiri, akan dilaksanakan. Yang kedua, ciri-ciri fi'il yang kedua yaitu as-sinu. Didahului oleh as-sin yaitu huruf sa. Di sini nih, huruf sa ini. As-sinu atau sa di sini memiliki makna akan. Akan. Memiliki makna akan. Akan di sini yaitu dalam jangka waktu yang dekat. Mislu contohnya, saya zahabu. Dia seorang laki-laki akan pergi. Sayarji'u. Dia seorang laki-laki akan pulang atau kembali. Nah, akan di sini menunjukkan waktu yang relatif dekat. Jadi bisa dikatakan ketika saya zahabu atau sayarji'u, maka dalam jangka waktu yang tidak lama, seorang laki-laki tersebut, saya zahabu, dia akan pergi, dan seorang laki-laki tersebut, sayarji'u, dia akan pulang atau kembali. Nah, kita sudah mempelajari dua ciri fi'il. Yang pertama qad, yang kedua as-sinu. Yang ketiga, ciri fi'il yang ketiga yaitu didahului oleh saufa, kata saufa. Atau berarti kelak. Kelak. Didahului oleh saufa. Contohnya, mislu contoh saufa ta'lamuna. Kelak kalian atau kamu akan mengetahuinya. Ta'lamuna di sini menjadi fi'il karena didahului oleh kata saufa. Maka kata setelah saufa di sini menjadi fi'il ta'lamuna. Yang pertama didahului oleh qad, yang kedua didahului oleh as-sinu, yang ketiga didahului oleh saufa. Kemudian ciri fi'il yang keempat di sini yang dituliskan oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria diawali atau diakhiri, maksudnya diakhiri dengan ta'ut ta'nisis sakinatu. Ta'nis ini memiliki arti disukun. Ta yang disukun.
Ta'nis maksudnya mu'anas ya. Ta ta'nis, ta mu'anas menunjukkan ciri perempuan. Afwan, menunjukkan ciri perempuan. Ta ta'nis. As-sakinatu yang disukun. Mislu contoh qalat. Ini disukun. Qalat memiliki arti dia seorang perempuan telah berkata. Dia seorang perempuan karena ini ada ta yang disukun menunjukkan ciri seorang perempuan atau wanita. Ada juga zahabat. Dia seorang perempuan telah pergi. Disukun, huruf tanya di akhir dan disukun. Qalat zahabat. Nah, sudah 4 ciri fiil yang kita pelajari. Yang pertama qad, mislu qad qamatis sholatu. Waktu sholat, sungguh sholat akan didirikan atau telah didirikan, telah berdiri, telah tegaknya waktu sholat. Yang kedua, as-sinu akan dalam jangka waktu yang dekat. Mislu contoh, saya zahabu, dia seorang laki-laki akan pergi, atau saya rji'u, dia seorang laki-laki akan kembali atau pulang. Kemudian yang ketiga ciri fiil yaitu saufa. Mislu contohnya saufa ta'lamuna, kelak kamu akan mengetahui atau kalian akan mengetahui. Ta'lamuna di sini menjadi fiil karena didahului oleh saufa. Yang keempat, ta'ut ta'nisis sakinatu. Ta yang menunjukkan kepada perempuan dan tak tersebut disukun. Mislu contoh qalat, dia seorang perempuan telah berkata. Zahabat, dia seorang perempuan telah pergi. Sampai sini sudah jelas atau masih ada yang kurang? Jelas. Bagaimana yang lainnya? Insya Allah jelas Ustaz. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu al-harfu. Ada yang mau coba baca? Al-harfu. Insyaallah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ah. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Mislu min, bi, summa, fa, idza, aw hatta. Wa laysa lil harfi alamatun khassatun. Siap. Syukron. Pembahasan ketiga setelah kita membahas isim, fiil, sekarang kita akan menjelaskan apa itu al-harfu atau huruf ya kalau lidah-lidah orang Indonesia. Huruf. Huruf di sini ya, huruf versi bahasa Arab atau al-harf disebutnya. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Al-harfu atau huruf adalah sebuah kalimat atau sebuah kata la yufhamu ma'naha yang tidak akan dipahami atau diketahui makna dari kata tersebut, makna dari huruf tersebut illa ma'a ghairiha, kecuali dengan selainnya. Mislu contoh min dari fi, di, summa, kemudian fa maka, iza apabila, au atau hatta sampai. Nah, kita kembali ya bahwa huruf contohnya min, dari. Kita tidak akan mungkin dapat memahami min kecuali ada kata sebelum atau sesudahnya. Minan nasi. Kalau misalkan min saja tidak akan dapat dipahami. Atau fi, di dalam. Apa? Iya. Fi di dalam tidak akan kita dapat mengetahuinya kecuali ada kata setelahnya. Fil masjidi misalkan di dalam masjid. Summa kemudian fa maka iza atau apabila atau iza bisa juga apabila hatta sampai misalnya. Nah, huruf di sini tidak akan sempurna atau kita tidak akan pernah mengetahui maknanya kecuali harus disambungkan dengan lainnya seperti contohnya di sini min minan nasi huruf jar.
Ini merupakan contoh huruf ila suki ke pasar. Kalau ila saja ke tentu tidak akan jelas. Oleh karena itu perlu kata selanjutnya asuki pasar, ila suki ke pasar dapat dipahami. Kalau hanya huruf saja min, fi, summa, fa, iza, au atau hatta tidak akan dipahami. Kemudian walaisa lil harfi alamatun khassatun. Dan huruf ini atau huruf yang kita bahas ini tidak punya alamatun khassatun, ciri-ciri yang khusus. Jadi huruf tidak memiliki ciri khusus seperti isim. Isim memiliki 4 ciri yang dibahas di kitab ini. Kemudian fiil pun memiliki 4 ciri yang dibahas di kitab Al-Muyassar ini. Namun bagi fiil tidak memiliki ciri-ciri yang khusus. Sudah paham sampai sini? Insya Allah Ustaz. Paham insyaallah. Siap. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke anwa'ul jumlati. Jenis-jenis jumlah atau jenis-jenis kalimat. Jumlah kalimat di dalam bahasa Arab. Yang pertama ada jumlatun ismiyatun. Apa itu jumlatun ismiyatun? Maka masbuqatan bi ismin. Jumlah ismiyah adalah jumlah masbuqatan bi ismin atau jumlah yang didahului dengan isim. Mislu contoh Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Ahmad di sini menjadi isim. Ahmad di sini isim karena nama orang. Dan didahului oleh Ahmad. Didahului oleh isim sehingga jumlah tersebut disebut jumlah ismiyah. Kemudian al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak laki-laki sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Nah, jumlah ini disebut dengan jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah karena jumlah ini didahului oleh isim. Di antara salah satu ciri isimnya yaitu alif lam. Alif lam. Al-waladu di sini ciri isimnya alif lam. Makanya al-waladu yaqra'ul Qur'ana, anak laki-laki sedang atau akan baca Al-Qur'an, termasuk kategorisasi jumlah ismiyah yang didahului oleh isim, ciri isimnya alif lam. Kemudian jumlah yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Maka masbuqatan bi fi'lin. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului dengan fi'il atau oleh fi'il. Mislu contoh marido aliyun. Marido sakit atau sakit. Nah, di sini kita terjemahkan telah sakit aliyun. Namun diterjemahkan kita balikan saja. Ali telah sakit. Namun marido di sini fi'il sehingga menjadi jumlatun fi'liyatun. Jumlah yang didahului oleh fi'il. Kita lihat di sini salah satu bentuk fi'il seperti ini ya, tidak adapun ini ciri fi'il yang dalam wazan fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Nah, jadi kita pun di samping nantinya mempelajari nahwu, kita pun perlu untuk mempelajari sorof karena perubahan seperti marido, yaqra'u ini masuk ke ilmu sorof nantinya. Marido aliyun, Ali telah sakit. Yang kedua, contoh jumlatun fi'liyatun atau contoh jumlah fi'liyah yaitu yaqra'ul waladu al-Qur'ana. Yaqra'u terjemah perkataannya yaitu sedang atau akan membaca. Al-waladu anak laki-laki, al-Qur'ana Al-Qur'an. Namun kita terjemahkan al-waladu terlebih dahulu. Al-waladu seorang anak laki-laki yaqra'ul Qur'ana sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Yaqra'u di sini fi'il. Yaqra'u fi'il, al-waladu isim didahului oleh alif lam. Al-Qur'ana isim juga yaitu didahului oleh alif lam. Bagaimana sampai sini sudah dapat dipahami? Insya Allah. Baik.
Sekarang di sini ada 4 soal ya. Ada yang mau mengerjakan soal yang pertama? Sebagai latihan. Bunda, silahkan Bunda. Gak apa-apa salah ya, karena kita sama-sama belajar. Insyaallah Ustaz. Siapa yang saya nomor 2 deh. Nomor 1 kan ya? Coba Ustaz. Siap, silahkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang jadi kalimat fiilnya itu jaa. Ya, terus? Aduh. Iza jadi apa di sini, Pak? Idza itu pun sebelum Iza di sini menjadi huruf ya. Iza di sini menjadi huruf. Kemudian jaa fiil. Jaa fiil, benar. Kemudian nasru Allah itu fa'il enggak Ustaz? Nasru ini belum jabatan. Belum. Isim, fiil atau huruf? Isim ya? Isim. Kemudian Allahi Fa'il. Allahi isim fiil. Isim. Cirinya? Ciri isimnya oleh Alif lam dan kasroh. kasro. Kemudian wa Itu huruf. Wa benar huruf. Dan al-fathu fi'il. Al-fatu alif lam Ya Ustaz? alif lam menjadi isim ya. Yap. Fathah jaktah. Isim ya. Alif lam. Boleh dimatikan dulu itunya mikrofon. Nah, kita jelaskan ya. Pak Akbar boleh dimut dulu. Putus. Sebentar. Muhammad. Sebentar ya. Nah, sekarang kita jelaskan terlebih dahulu ya. Iza di sini huruf belum dibahas namun menjadi huruf. Biasanya ciri huruf itu yang simpel-simpel saja. Jaa di sini fiil ya karena memiliki arti telah datang. Iza jaa apabila telah datang yaitu fiil, nasru menjadi isim. Apa cirinya? Nanti ya belum dibahas di sini. Allahi menjadi isim juga karena didahului oleh alif lam, keduanya berakhiran kasroh. Kemudian wa di sini menjadi huruf dan al-fathu isim didahului oleh alif lam. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian ada yang mau mencoba nomor 2? Saya tahu. Silakan Bunda, tafadhol. Ustaz Haduri tahu aja. Ijtihada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Jumlah fi'liyah karena diawali fi'il ijtihada. Ijtihada menjadi fi'il. Fi'il madhi. Kemudian Muhammadun Sebagai fa'il. jangan dulu jabatan, Bu. Kita isim fi'il huruf dulu. Ya isim. Isim betul. Kemudian wa huruf hasanun. Hasanun menjadi Hasanun fi'il
fi'il Isim. isim Isim, kemudian fi huruf huruf jar huruf jar, fahmi isim fahmi betul, isim majrur, ad-darsi isim isim juga. Nah, terima kasih Bu. ya. Nah, jadi kita bahas sejenak ya kepada yang sudah belajar lebih lanjut, yaitu sudah belajar fa'il, mubtada, khobar, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini kita masuknya ke mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali, yaitu bedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf pada kalimat berikut atau pada contoh-contoh berikut ini. Nah, kenapa kita jangan dulu bahas ini jadi fa'il dari ijtihada, wa huruf atop hasanun, ma'tub ke Muhammadun. Karena jadi di sini mungkin belum semuanya ya, belum semuanya belajar Al-Muyassar 1 sampai ke tahap jabatan, nantinya jadi fa'il, mubtada, mudhof ilaih atau dan lain sebagainya. Jadi untuk kita ini pemula, kita perlahan-lahan saja dulu sesuai dengan contoh dari tugas tersebut, yang mana hanya sekedar membahas tentukan isim atau bedakan mana isim, mana fiilnya, dan huruf pada kalimat berikut ini. Contohnya ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi ad-darsi. Ijtahada di sini menjadi fiil. Kita belum mempelajari contohnya ijtihada, di atas tidak ada tanda fiil, namun kita belajar dari terjemah terlebih dahulu. Ijtihada memiliki makna telah bersungguh-sungguh. Muhammadun isim karena pertama ini kata yaitu nama orang, kemudian ditanwin ciri isim yang kedua. Wa huruf hasanun isim karena pertama nama orang, kemudian ditanwin juga. Fi huruf jar kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya. Fahmi isim juga karena didahului oleh huruf jar, kemudian harokat akhirnya di kasroh, berkasroh. Kemudian yang terakhir ad-darsi. Ad-darsi ini isim pertama karena cirinya alif lam, yang kedua di kasroh juga. Kalau terjemah secara utuhnya, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi ad-darsi. Muhammad dan Hasan telah bersungguh-sungguh di dalam mempelajari atau di dalam memahami pelajaran. Ada yang mau coba nomor 3? Isim fi'il huruf aja dulu ya. Ustaz, Silahkan. nada khola ahadukumul masjida yulis hatta yarka'a rok'ataini. Siap. Iza khola fi'il ahadukum isim al masjida isim pala itu pala paknya Ini huruf dua-duanya ya. ya hatta huruf yarka'a fi'il rok'ataini isim. Siap. Terima kasih. Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Iza, apabila di sini ada ya ciri fi'il, yaitu huruf yang menjadi huruf, maksudnya huruf ya. Di sini ada contoh huruf yaitu iza, maka iza di sini menjadi huruf. Iza apabila dakhala masuk, telah masuk, memiliki kata yang berkaitan dengan waktu yaitu fi'il ya, maka menjadi fi'il iza dakhala. Ahadu salah seorang, isim di sini isim. Kum di sini juga isim ya. Di sini juga isim. Untuk cirinya kapan? Nanti ya kita akan mempelajari pada pembahasan selanjutnya. Al-masjida menjadi isim. Cirinya apa? Yang pertama alif lam, kemudian alif lam ya, alif lam saja di sini, maka menjadi isim. Fala, fa dan la huruf. Yajlis fi'il. Fi'il yaitu kata kerja. Hatta di sini menjadi huruf. Yarka'a fi'il. Fi'il rok'ataini isim. Rok'ataini. Kalau diterjemahkan iza apabila dakhala ahadukum mul masjida, apabila salah seorang di antara kalian atau dari kalian telah memasuki, telah berkaitan dengan waktu, telah memasuki masjid, telah masuk ke masjid masuknya.
fala yajlis, maka jangan duduk, jangan dulu duduk. Hatta yarka'a rok'ataini, sampai yarka'a dia mengerjakan rok'ataini, sholat 2 rakaat atau sholat sunnah ya yang dimaksud. Kemudian yang terakhir nomor 4, ada yang mau coba? Akhi Muhammad Febri. Naam. Tafadhol. Inna, isim inna. Inna di sini huruf. Alma, huruf. Ini inna huruf ya. Naam. Inna huruf. Alma. Isim Ustaz. Isim inna. Alma jadi isim. Harfun inna. Alma'u isim. Tahurun isim. Isim. La huruf. Yunajjisu fi'il. Betul. Haknya itu domir. Jadi apa? Isim. Isim juga ya. Syai'un isim. Isim. Siap. Yang keempat yaitu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Inna di sini menjadi huruf, kemudian al ma'a menjadi isim, cirinya yaitu alif lam, air yaitu diterjemahkan air. Tahurun juga di sini isim karena memiliki harokat, cirinya yaitu di tanwin, la di sini huruf, yunajjisu di sini menjadi fiil kata kerja, hu di sini isim. Nanti kita akan mempelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu nanti ada yang disebut isim domir. Syai'un di sini menjadi isim juga karena ditanwin, di harokat akhirnya. Innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, air laut, karena ini hadisnya maksudnya masuk ke tentang ini ya, fil bahri wa tahurun ma'uhul hilu maitatuhu dan lain sebagainya. Atau innal ma'a tahurun, sesungguhnya air laut itu suci, la yunajjisu syai'un, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan? Ustadz, tadi Ustadz sempat bilang kalau sambil mempelajari nahwu, mempelajari sorobnya juga, apakah ada kelasnya juga atau tidak Ustadz? Untuk Bismillahirrahmanirrahim, untuk kelas sorob mungkin belum ada ya, sampai saat belum ada. Namun bisa juga kita belajar di YouTube, jadi banyak ya sekarang media-media untuk belajar online, insya Allah lebih memudahkan juga. Di samping kita nanti belajar nahwu dan sorob juga gitu. Mungkin begitu. Ada yang lainnya? Tidak ada? Kalau gitu kita kepada kesimpulan ya. Pada pertemuan kali ini kita sudah menamatkan 3 pembahasan inti pertama, yaitu jenis-jenis kalimat atau anwa'ul kalimati, jenis-jenis kata, yaitu isim, fi'lun dan juga harfun. Isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin, kata yang menunjukkan kepada makna namun tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian ada ciri-cirinya, bisa dibaca-baca lagi. Kita pun membahas fi'il, yaitu kalimatun dallat ala ma'nan waktu rinat bizamanin, kata yang menunjukkan kepada sebuah makna dan berkaitan dengan waktu. Ada juga ciri-cirinya yang 4, bisa dibaca-baca lagi. Yang ketiga kita mempelajari huruf al-harfu. Al-harfu te kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha, kata yang tidak dapat dipahami maknanya kecuali ketika dia bersanding dengan yang lainnya, dengan kata yang lainnya. Kemudian anwa'ul jumlati, jenis-jenis jumlah atau kalimat terbagi menjadi 2. Ada jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Yang kedua ada jumlatun fi'liyatun atau jumlah fi'liyah. Jumlatun ismiyah yang maka nat masbuqatan bi ismin, yang didahului oleh isim.
Kemudian jumlatun fi'liyatun makanat masbuqatan bi fi'lin, yang didahului oleh fi'il. Kita pun sudah mengerjakan soal-soalnya. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup saja? Alhamdulillah saya mah. Aman ya, insya Allah ya. Kalau begitu, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini saja. Saya sangat menyarankan kepada seluruh peserta yang menghadiri kajian ini untuk sering-sering untuk mengulang-ulang pelajaran supaya ilmu yang kita pelajari hari ini dan hari-hari sebelumnya bisa lebih kuat lagi. Jadi orang yang mahir itu mereka lahir atau timbul dari orang-orang yang sering murojaah gitu. Sering mengulang-ulang pelajaran. Yang pelajarannya kita pertama-tama untuk fondasi kita sedikit-sedikit saja gitu. Jangan langsung ngebut ya. Kalau fondasi itu bagusnya perlahan-lahan ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas isim ditinjau dari segi jumlah atau bilangannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, dan mohon maaf juga tadi sempat kurang fokus ya, mungkin kurang aqua lupa. Sekian dari saya. Kita tutup saja dengan doa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.